Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akuntansi dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai jurnal khusus. Apa itu jurnal khusus? Apa perannya terhadap perusahaan? Bedanya apa dengan jurnal umum? Dan juga bentuknya seperti apa akan kita pelajari di video kali ini. Jurnal khusus adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang sering terjadi dan juga yang sejenis. Nah, bedanya dengan jurnal umum, kalau di jurnal umum semua transaksi kita catat pada satu buku jurnal, baik itu transaksi pembelian, penjualan, pengeluaran kas, penerimaan kas, dan transaksi yang lainnya. Tapi bila di jurnal khusus, transaksi-transaksinya itu dicatat di jurnal yang berbeda sesuai dengan jenisnya. Itu perbedaannya antara jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, kemudian manfaat dan keunggulan jurnal khusus dibandingkan jurnal umum itu ada banyak sekali, tapi di sini saya contohkan beberapa saja. Nah, yang pertama, kemudahan pencatatan secara sistematis. Pengelompokan pencatatan pada jurnal khusus membuat pencatatan buku besar lebih sistematis dan memudahkan dalam pembuatan laporan keuangan. Kemudian yang kedua, ini bisa memungkinkan adanya spesialisasi atau divisi dalam pencatatan jurnal. Nah, apabila di jurnal umum itu yang mencatat itu hanya satu orang atau satu divisi saja. Nah, tetapi kalau kita menggunakan jurnal khusus, itu bisa yang mencatat ada 4 bagian atau 5 bagian. Yang pertama ada misalnya bagian yang mencatat tentang pembelian, yang mencatat tentang penjualan, yang mencatat tentang kas keluar, dan sebagainya. Keunggulan yang selanjutnya adalah membuat ketika kita akan memposting ke buku besar itu lebih efisien. Karena kenapa? Kalau kita menggunakan jurnal umum ya, seumpama kita dalam satu hari ada transaksi pengeluaran kas sebanyak 50 transaksi. Nah, kalau kita kan posting ke buku besar, kita akan mempostingnya menjadi 50 kali. Nah, tetapi kalau kita menggunakan jurnal khusus, kita hanya memposting ke buku besar sebanyak 1 kali aja untuk pengeluaran kasnya. Nah, untuk keunggulan-keunggulan yang lainnya itu lebih banyak, tapi itu hanya kayak pengenalan saja sedikit. Jurnal khusus dibagi menjadi 4. Yang pertama ada jurnal pembelian. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, di dalam jurnal pembelian itu kita mencatat atau mengentri semua transaksi yang berkaitan dengan pembelian yang dilakukan secara kredit. Baik pembelian barang dagang, pembelian peralatan, perlengkapan, dan juga lain sebagainya yang dilakukan secara kredit. Lalu, jurnal yang kedua adalah jurnal penjualan. Nah, di dalam jurnal penjualan kita akan mencatat semua transaksi penjualan yang dilakukan secara kredit. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa juga kita menjual barang dagangan atau mungkin menjual peralatan, perlengkapan mungkin atau apa. Itu yang secara kredit. Nah, yang ketiga ada jurnal penerimaan kas. Di dalam jurnal penerimaan kas itu bentuknya seperti ini. Nah, di dalam jurnal penerimaan kas itu kita mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan penerimaan kas. Jadi segala transaksi yang mengakibatkan kas perusahaan itu bertambah akan kita catat di jurnal penerimaan kas. Misalnya transaksi penerimaan kas akibat penjualan secara tunai, lalu ada customer yang melunasi faktur, dan lain sebagainya. Nah, kemudian jurnal yang keempat adalah jurnal pengeluaran kas. Bentuknya seperti ini. Nah, di dalam jurnal pengeluaran kas, apapun transaksi yang mengakibatkan kas perusahaan itu berkurang akan kita catat di dalamnya. Misalnya, transaksi pembelian secara tunai, lalu transaksi pembayaran biaya, pembayaran utang, kemudian transaksi yang lainnya. Pokoknya yang mengakibatkan kas perusahaan itu berkurang akan kita catat di dalam jurnal pengeluaran kas.
Nah, lalu bagaimana dengan transaksi-transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam 4 jurnal tadi? Nah, betul sekali. Transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke dalam 4 jurnal khusus tadi akan kita masukkan atau kita entry ke dalam jurnal umum. Contohnya apa? Transaksi yang masuk ke dalam jurnal umum. Yang pertama adalah transaksi prive barang atau yang non tunai. Misalnya, pemilik mengambil perlengkapan untuk keperluan pribadi atau pemilik mengambil peralatan untuk kepentingan pribadi. Nah, itu masuknya tetap ke jurnal umum. Nah, ada lagi transaksi penghapusan piutang dan lain sebagainya. Pokoknya tidak bisa masuk ke dalam 4 jurnal khusus tadi akan tetap kita masukkan ke dalam jurnal umum. Nah, kalau kalian lupa bentuknya seperti ini. Kita sudah belajar mengenai jurnal khusus, dari pengertian jurnal khusus, bedanya dengan jurnal umum, lalu keunggulannya, dan juga macam-macam jurnal khusus. Nah, untuk cara mengentrynya, kita ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.